Tahu nggak, pada tahun 1970-an, ilmuwan menemukan anomali gravitasi misterius yang disebut penarik besar. Itu julukanku pas SMA. Nah, ini tempat di angkasa yang menarik ratusan galaksi, termasuk Bima Sakti kita. Kamu nggak akan bisa melihatnya karena lokasinya di bagian lain Bima Sakti yang jauhnya 150 juta tahun cahaya. Penarik besar terletak di arah yang biasa disebut ilmuwan sebagai zona penghindaran. Aku juga punya zona kayak gitu loh, lemari bajuku. Di wilayah ini banyak sekali debu dan gas hingga kita nggak bisa melihat apa yang terjadi. Area itu menghambat sebagian besar cahaya kasat mata dari luar, tapi semua debu dan gas itu nggak menghambat sinar X dan inframerah. Jadi, saat sinar X berkembang di dunia astronomi, akhirnya para peneliti bisa mulai mengamati semua objek di area itu, termasuk kekuatan misterius yang menarik semuanya. Tapi sejauh ini, tak seorang pun tahu apa yang terjadi. Bulan kita mungkin 200 juta tahun lebih muda dibanding perkiraan sebelumnya. Banyak ilmuwan percaya bahwa bulan terbentuk selama tabrakan kuat antara planet kita dengan objek tak dikenal seukuran Mars. Debu dan puing-puing yang meleleh menyatu dan membentuk objek baru yang dikenal sebagai bulan. Kemungkinan kerak bulan melalui proses pemadatan lebih dari beberapa ratus juta tahun. Kamu tahu tentang lautan magma awal di bulan? Ilmuwan menyadari bahwa hal ini nyata setelah mereka menemukan sejumlah besar mineral ringan bernama plagioklase. Materi ini biasanya mengkristal dan mengapung ke permukaan magma. Tapi umur materi ini 4,36 miliar tahun, yang artinya terbentuk 200 juta tahun setelah materi padat pertama muncul di tata surya kita. Jadi, teori bahwa bulan terbentuk selama tabrakan raksasa kacau ini mungkin benar. Jika suatu hari kamu mendarat di bulan dan meninggalkan jejak kakimu di permukaannya, jejak ini akan tetap di sana selama sejuta tahun. Kamu juga akan melihat jejak kaki astronot lain meskipun sudah selama puluhan tahun. Tak seorang pun yang mendarat di permukaan bulan. Bulan nggak punya atmosfer penuh. Tak ada angin atau apapun lainnya yang bisa menyapu debu dan menghapus jejak kaki itu. Kita melihatnya sebagai titik kecil di kejauhan. Tapi kenyataannya, matahari begitu besar hingga andai matahari adalah bola kosong, kamu bisa mengisinya dengan lebih dari sejuta bumi. Matahari menyusun sampai 99,86% massa seluruh tata surya. Objek besar lain dalam tata surya adalah Jupiter. Jupiter 11 kali lebih luas dibanding planet kita. Sebagai pembanding, bumi bahkan lebih kecil dari bintik merah besar. Badai raksasa ini telah mengamuk di Jupiter lebih dari seabad. Dan tidak, badai ini nggak terikat pada sesuatu yang padat, karena Jupiter adalah raksasa gas. Bintik merah itu kayak badai tropis masif yang berbentuk oval, berwarna kemerahan, dan cukup luas untuk menelan planet kita. Dulu, ukuran bintik merah ini 3 kali luas planet kita. Tapi selama beberapa abad terakhir, ukurannya menyusut juga bertambah tinggi. Adapun Jupiter, raksasa gas ini semacam penyedot debu yang menjaga keselamatan tata surya kita. Gravitasi Jupiter luar biasa kuat hingga bisa menelan komet-komet atau asteroid yang berpotensi membahayakan planet kita. Dalam sistem planet lain, sejumlah raksasa gas mirip Jupiter bermigrasi dari posisi terbentuknya. Planet-planet ini bergerak ke dalam dan mendekati bintang induknya. Dan ketika bergerak, planet ini menelan planet-planet batu kecil. Atau kekuatan gravitasinya yang besar melemparkan planet-planet kecil itu keluar dari sistem bintangnya. Syukurlah bagi kita, gaya gravitasi Jupiter nggak bekerja dengan cara itu. Jika planet-planet mirip Jupiter itu menjauh dari bintang induk mereka, sistem planetnya akan terjaga keamanannya, melindungi planet-planet kecil di orbit dalam. Jupiter misalnya bisa mengubah orbit objek angkasa kecil yang terlalu mendekat ke planet dalam dari tata surya kita. Karena itu, raksasa gas ini adalah penjaga yang baik bagi tata surya kita. Ada lubang hitam supermasif yang berkelana di antariksa dengan kecepatan 4.800.000 km per jam serta meninggalkan jejak puing-puing. Dulu adikku juga suka begitu.
Bobot lubang hitam sekitar 1 juta kali lebih berat dari matahari kita yang jauhnya 2 miliar tahun cahaya dari bumi. Lubang hitam ini bermula seperti yang lain dalam galaksi elipsnya sendiri dengan banyak bintang di sekitarnya. Lubang hitam supermasif sering terbentuk dan tetap ada di pusat galaksi. Tapi yang ini menjauh. Satu teori bilang bahwa lubang hitam ini lain karena galaksi tempat terbentuknya mungkin sudah menabrak galaksi lain suatu saat di masa lalu. Jika ini terjadi, kadang beberapa galaksi bergabung jadi sebuah galaksi baru. Tapi kali ini enggak. Alih-alih bergabung, galaksi lubang hitam itu melewati galaksi yang lebih besar jutaan tahun lalu. Galaksi raksasa itu sudah menelan beberapa galaksi lain dalam perjalanannya. Dan karena begitu besar, galaksi yang melingkupi lubang hitam supermasif kita akhirnya terkoyak. Lubang hitam di pusatnya berhasil melarikan diri dengan beberapa bintang di dekatnya. Itu yang meninggalkan ekor menyala di seluruh angkasa di sekitarnya. Badai matahari super begitu kuat sehingga bisa menyebabkan listrik padam di seluruh dunia. Semburan acak yang berasal dari matahari bisa menimbulkan badai matahari, dan ini bisa terjadi kapanpun. Pada tahun 2012, kita beruntung karena badai matahari terkuat dalam lebih dari 150 tahun melewati kita dalam jarak sangat dekat. Badai ini merobek orbit bumi. Seandainya ini terjadi sepekan lebih awal, planet kita harus menghadapi banyak sekali konsekuensi mengerikan, termasuk listrik padam di seluruh dunia. Ledakan sinar gamma cukup kuat untuk menghancurkan planet-planet. Kita membahas ledakan sangat kuat yang kemungkinan besar muncul di berbagai galaksi yang sangat jauh. Jika sinar ini diarahkan pada objek antariksa tertentu, sinar bisa merusak objek, bahkan seluruh planet. Untuk sekarang ini, bumi aman dan kita nggak perlu takut pada apapun. Ledakan sinar gamma terjadi di galaksi kita kurang lebih sekali tiap 5 juta tahun. Syukurlah ini terjadi terlalu jauh hingga nggak berpengaruh terhadap kehidupan di bumi. Itulah yang kubilang tidak relevan, tapi tetap menakutkan. Es yang menyala itu ada. Mungkin sulit dibayangkan di bumi, tapi suatu planet aneh bernama Gliese 436b adalah bola es menyala dalam artian yang sebenarnya. Planet ini tertutup es. Tapi pada saat yang sama bersuhu 440 derajat Celcius. Kamu nggak bisa benar-benar melihat planet itu menyala, sebab planet itu terlalu banyak air. Itu karena gaya gravitasi kuat yang menarik molekul-molekul air ke inti planet dan memenuhinya dengan sangat rapat. Dengan begitu, molekul air nggak bisa menguap, hingga es di permukaan planet nggak meleleh. Ada bintang yang bisa makan bintang lain. Objek antariksa ini seringnya merupakan bintang-bintang lebih kecil dengan massa yang lebih rendah. Bintang-bintang ini menyasar bintang terdekat dan mulai menyedot bahan bakar hidrogennya untuk memperbesar massanya sendiri dan umumnya hidup lebih lama. Bintang vampir jadi sangat biru, juga jadi lebih panas. Dengan begini, bintang ini kelihatan jauh lebih muda dibanding umur sebenarnya. Jika bintang atau objek lain apapun jatuh ke lubang hitam, ia akan ditarik seperti spaghetti. Proses ini bahkan disebut spaghettifikasi. Gaya gravitasi lubang hitam meregangkan suatu objek ke satu arah dan menekannya di arah yang lain. Berbagai teleskop telah menangkap proses semacam itu yang jauhnya cuma 215 juta tahun cahaya dari kita. Bintang yang sial berkelana terlalu dekat ke lubang hitam supermasif di pusat galaksi. Bintang itu yang kira-kira masanya setara matahari kita nggak punya peluang melawan tarikan gravitasi lubang hitam yang sangat kuat. Bagaimanapun, lubang hitam yang kita bahas ini sejuta kali lebih masif dibanding bintang kita. Para astronom beruntung bisa merekam kejadian ini karena setelah lubang hitam menelan bintang, materi bintang itu sering diludahkan dalam bentuk debu. Apa yang terjadi di sana jadi sulit dilihat. Jadi gambar lubang hitam ini, apa ini lubang hitam lagi meludah? Hei, jadi apa yang kamu ludahin? Oke, aku berhenti sekarang.